itu ya tanggapan dari Kompolnas. Kak Cindy, sejauh mana sudah yakin dengan bukti-bukti yang akan dibawa dalam pengajuan PK Rivaldi? Insya Allah kami sudah sangat yakin, karena pada dasarnya kan untuk Rivaldi berbeda dengan yang lainnya itu, bahwa Rivaldi itu kan digantikan perannya menjadi Andika, ya kan? Jadi itu posisi kami itu yang sangat yakinnya adalah menunjukkan bahwa tanggal 27 Agustus kejadian itu Rivaldi ada di mana, dan Rivaldi juga bukanlah Andika, dengan menunjukkan bukti-bukti surat dari akte kelahiran dan yang lain-lain, terus bukti keluarganya bahwa Rivaldi namanya itu bukanlah Andika. Udah cukup itu aja. Itu aja. Untuk yang lain-lain masih terlalu banyak. Oke, masih terlalu banyak. Prof Gayus, begini, kemungkinan kemudian PK ini nanti akan ditolak ataupun juga dikabulkan di tingkat MA ya tentunya. Tapi kita melihat dulu dari proses yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon. Nanti bagaimana kemudian hakim akan memberikan bobot melihat dari apa yang dibawa oleh pihak pemohon dan juga apa yang ditanggapi oleh pihak termohon. Ya, hakim ini kan tidak berkaitan dengan hakim terdahulu di tempat yang sama mengadili perkara ini. JPU-nya juga bersifat bukan JPU tapi jaksa yang mewakili kejaksaan. Jadi ini hal baru lagi semuanya untuk memandang suatu perkara yang lama tapi menjadi kenyataannya apa betul seperti ini. Kira-kira begitu. Ini bentuk pengadaan koreksi sebenarnya. Mengkoreksi yang lama terjadi kesalahan apa tidak. Kita punya kasus yang menarik, Sengkon dan Karta. Ternyata divonis sampai tingkat terakhir toh terbukti bukan dia yang melakukan. Nah ini error in persona, dan ternyata dibebaskan dua-duanya, tapi yang satu sudah terlanjur meninggal di LP, di penjara dia meninggal, yang satu, Sengkon atau Kartanya. Yang lain sakit nggak lama meninggal juga, tapi tujuan PK-nya itu kan untuk memulihkan nama baik keduanya, bagi keluarga maupun bagi masyarakat. Jadi memang ini pengen koreksi sebenarnya, mengkoreksi betul atau tidak betul, hanya seperti itu. Dan ini untuk memberikan satu menaikkan hak asasi manusia sehingga dia layak apa tidak dihukum atau dia dibebaskan kalau bukti barunya itu kuat seperti itu. Oke, soal gerasi seperti apa, Prof Gayus? Gerasi itu terhadap putusan yang di bawah, yang di atas 2 tahun, ya. Presiden bisa mengampuni terhadap satu putusan yang memang lebih dari 2 tahun. Nah, ini saya tidak tahu tahun berapa tahun. Ada undang-undang gerasi yang baru hanya boleh diajukan 1 kali. Kalau tidak dibatasi, nanti gerasi itu akan terus diulang-ulang terus bagi orang yang memang biasa mengkejahatan, dia terus minta gerasi seperti itu. Tapi dimungkinkan juga gerasi itu pengampunan. Di sana saya juga pernah menjadi hakim mempertimbangkan gerasi, karena presiden dalam memberikan hak yang prerogatif untuk mengampuni itu di undang yang baru, di amandemen konstitusi harus kembali ke MA lagi. Hakim diminta untuk memberikan bukan persetujuan tapi pandangan atau pendapat. Pendapat hakim menentukan juga, karena ya baru hanya pendapat. Saya menemukan satu kasus pembunuhan tapi ternyata bukan dibunuh secara wajar, hidup-hidup dibunuh, di paru-parunya itu ditemukan pasir. Nah, waktu itu Presiden SBY, hakimnya saya tolak karena memang ini kejahatan ini bukan kejahatan seperti yang biasa, ini kekejaman yang luar biasa, seperti itu. Tapi ada juga gerasi dikurangi, Corby misalnya, Australia perkara narkotika ini dikurangi 5 tahun. Itu gerasi tergantung juga nanti presiden memandangnya apa penuh atau sebagian, dan kembali ke MA juga untuk mendapatkan pertimbangan. Tapi dalam kasus ini, dalam kasus kematian Vina dan Eki, Prof Gayus melihatnya seperti apa? Karena kasus ini sudah terlanjur menjadi atensi publik, Prof. Ya tentunya hakim nanti kalau presiden akan mengampuni, kalau ini gagal di PK misalnya dan bisa mengampuni, ya itu akan mempertimbangkan berbagai hal. Gerasi itu lebih kepada kemanusiaan, bukan keadilan, lebih kepada kemanusiaan. Manusia dalam proses seperti ini, Corby itu sudah sekian tahun di penjara, kemudian kemanusiaan terganggu, dia tidak bisa hidup di alam Indonesia dan sebagainya. Kesalahannya pun tidak jelas karena itu disuruh atau bagaimana. Jadi lebih banyak kepada kemanusiaan. Konsep gerasi itu kemanusiaan. Prof, tapi 7 terpidana ini kalau kemudian informasinya dan dari hasil riset tentunya pernah mengajukan gerasi kemudian ditolak oleh presiden. Lalu bagaimana kemudian nanti sikap MA atas hal ini? Kalau ini PK tidak mempengaruhi. Kalau ini PK.
Tapi sebenarnya kalau sudah pernah gerasi ya tidak bisa PK. Gerasi itu banyak dipahami sebagai pengakuan salah. Dia mengaku salah, walaupun itu tidak tertulis secara undang-undang maupun doktrin tidak mengatur dengan jelas. Apa itu gerasi terkait dengan pengakuan salah apa tidak. Tapi sebagian hakim berpendapat kalau sudah minta gerasi berarti dia mengaku salah, minta ampun. Gerasi itu pengampunan. Oke. Bang Farhad, gimana nih melihat possibility atau peluang-peluang yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Gayus? Ya, kan tadi jelas Prof. Gayus mengatakan bahwa PK itu ada yang ditolak, ada juga yang turun gitu, tapi tidak akan menambah hukuman gitu. Nah, kemudian kalau menyangkut gerasi, kita juga punya. Kalau kebetulan kalau Sakatata belum pernah mengajukan gerasi, nah sedangkan yang lainnya pernah mengajukan gerasi. Tapi menurut saya, karena ini proses yang sangat luar biasa sekali, karena yang namanya orang seumur hidup itu, walaupun dia mengatakan tidak bersalah, kalau udah dihukum tetap aja mau tidak mau dengan keterpaksaan pasti mereka mengajukan gerasi gitu. Karena tidak ada celah, mereka nggak kepikiran akan terjadi heboh lagi kasus ini, naik di permukaan, kemudian adanya pencabutan keterangan dari Liga Akbar, pencabutan dari Dede nggak mencabut Dede. Nah itu suatu bentuk kezaliman kalau nanti hakim menolak alasan yang udah pernah mengajukan gerasi gitu. Justru yang utama adalah peran daripada penegak hukum, baik kita pengacara berjuang, kemudian polisi, jaksa dan hakim menjadi kasus ini prioritas gitu. Bahkan kami meminta dengan kejadian begini, kan tadi si Dede kan ngaku akan nyabut, bohong dia. Nah, akibatnya dia terancam juga pidana 9 tahun penjara. Harusnya ketujuh terpidana itu harusnya ditangguhkan dulu penahanannya, dikeluarkan dulu sampai ada putusan PK sehingga menyatakan bahwa PK itu ditolak gitu. Tapi kalau misalnya dibiarkan lama, kemudian diragukan, dibuat kalimat bahwa kalau orang gerasi tidak boleh mengajukan PK, itu menurut saya suatu proses pembiaran terhadap keadilan di Indonesia, ketidakadilan ya. Jadi siapa lagi yang memperbaiki negeri ini kalau bukan kita semua, terutama penegak hukum. Baik. Oke, Kak Cindy gimana nih tanggapannya dari penjelasan Prof. Gayus melihat upaya hukum luar biasa yang sudah ditempuh juga dan dipilih oleh Rivaldi? Sebenarnya Rivaldi sendiri, dia tentu tidak ingin mengajukan, hanya saja adanya suatu ajakan dari kelimanya untuk mengajukan. Dan Rivaldi sendiri juga sebenarnya tidak ingat yang mengajukan atau tidak. Oke. Baik, Pak Beni mungkin menutup ya sejauh ini melihat upaya-upaya hukum yang diambil oleh masing-masing pihak, oleh mantan terpidana Saka Tatal dan juga terpidana seumur hidup Rivaldi. Lalu bagaimana Kompolnas juga ikut mengawasi proses ini Pak? Bahwa polisi juga ini perannya belum selesai karena tentu masih juga akan dimintai keterangan, mungkin juga akan hadir dalam persidangan dalam kemudian menilai bagaimana proses penyidikan yang berlangsung kemarin dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya, yang pertama dari internal dulu ya. Internal dulu tentunya ini sudah dilakukan langkah-langkah untuk evaluasi, audit, investigasi dan sebagainya. Untuk ini menjadi bahan antisipasi ke depan untuk tidak terulang. Ini secara internal. Kemudian yang kedua, ini kasus kan belum tuntas. Masih 3 DPO. 1 dihentikan penyidikannya. Sehingga dalam rangka menuntaskan kasus ini memang diperlukan sekali dukungan. Seandainya nanti ada novum, kemudian ada putusan yang dari PK ini akan menjadi bahan ketika kasus ini ditangani untuk dituntaskan.